Di dalam doa peperangan, kita harus belajar namanya kenalilah lawanmu. Yang perlu kita tahu, hanya ada 3 yang bisa mengalahkan Lucifer. Kenapa? Kan Lucifer ini adalah malaikat terkuat. Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Pernahkah sahabat mengalami peperangan rohani? Ada kekuatan gaib yang menyerang sahabat. Apa yang sahabat alami? Apa yang sahabat lakukan untuk menghadapinya? Ingat sahabat, jangan salah bertindak. Karena kita bisa terhanyut dan terkena kutuk, sehingga hidup kita tidak menjadi berkat. Mari kita belajar lebih dalam, tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Ada satu hal yang perlu kita tahu, ada orang berpikir bahwa Tuhan menciptakan setan. Ingat saudara, Tuhan Elohim tidak pernah menciptakan setan. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya, tanya Tuhan sendiri. Bayangin berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu jumlahnya yang jelas lebih banyak melebihi jumlah manusia. Nah, di situ pula Tuhan menciptakan malaikat terkuat. Yang pertama yang namanya Mikael. Siapa saudara? Yaitu jenderalnya Tuhan. Dan yang kedua, diciptakan malaikat terkuat yang kedua yang bernama Gabriel. Apa saudara? Gabriel. Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang terkuat, terhebat, terdahsyat yang bernama Lucifer. Lucifer. Nah, Lucifer ini diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dalam kitab Yehezkiel dikatakan dijaga oleh para kerub, malaikat kudus. Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian penyembah kepada Elohim. Dan membawahi 1/3 malaikat. Berapa saudara? 1/3 malaikat. Nah, Lucifer ini karena dekat dengan Tuhan, dekat dengan Elohim, tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Apa saudara? Banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, secara otomatis kita tahu banyak kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Nah, Lucifer ini karena dekat dengan tahta Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan, dan tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Dan Lucifer ini membawa 1/3 malaikat Tuhan, pemimpin pujian penyembahan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Jadi ingat saudara, dosa yang pertama kali terjadi, itu bukan dosa membunuh. Tapi dosa yang paling tua, akar dari segala dosa adalah apa? Kesombongan. Kenapa? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Sudah tahu bahwa seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Dan seorang guru tidak akan memberi muridnya 100%. Maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat. Betul? Betul? Nah, Tuhan tidak memberikan semua rahasianya.
Ada hal yang tersendiri, yang tersembunyi. Contohnya apa? Termasuk kepada kita. Tentang apa? Kedatangan Tuhan. Betul? Ada rahasia sendiri yang kita tidak boleh tahu. Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak. Betul? Contohnya apa? Kedatangan Tuhan. Nah, saudara, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, ingin menjadi Tuhan. Terjadilah pemberontakan di sorga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan 1/3. Jadi sebelum di bumi main keroyokan, di sorga sudah keroyokan tawuran. Kenapa? Terjadilah pertempuran. Elohim Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Dan 1/3 malaikat yang jatuh dalam dosa, ikut dalam pemberontakan Lucifer, jadilah setan. Jadi ingat, yang disebut setan itu adalah, dulunya adalah malaikat. Jelas saudara? Bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan itu, semua adalah baik. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan menjadi hari pertama, kedua, ketiga, semua apa? Baik, amin. Bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan itu adalah baik. Nah, ada satu anggapan yang salah sampai saat ini, bahwa orang mati kecelakaan, rohnya gentayangan, jadi hantu, jadi setan. Itu salah. Bahkan ada yang suster ngesot, berpikir itu setan, itu roh orang mati. Tidak. Tuyul, genderuwo. Ingat saudara, itu adalah penyamarannya saja. Roh setan yang menyamar. Yang disebut setan itu adalah 1/3 malaikat yang jatuh dalam dosa. Penguasa itu bicara tentang apa saudara? Setan yang punya kuasa atas satu negara. Makanya dalam dunia setan itu ada namanya batas teritorial. Setan Indonesia masuk ke Singapura, kekuatannya berkurang 50%. Kenapa? Harus ada izin mutasi pindah. Makanya ilmu kuasa gelap setingkat hebat apapun di tanah Jawa, bertarung ada di Kalimantan, pasti kalah. Kenapa? Ada namanya teritorial. Nah, kalau antar provinsi, yang ketiga namanya penghulu. Apa saudara? Nah, yang keempat namanya roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat itu tingkat paling bawah. Dan yang paling bawah lagi ada namanya jin. Jadi ingat saudara, yang disebut jin, yang disebut setan, yang disebut roh penghulu, penguasa kegelapan, itu adalah 1/3 malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Bukan arwah orang mati. Hal ini harus segera dihilangkan di dalam pikiran saudara, bahwa orang mati bisa jadi setan. Kan sering kita lihat di film-film seperti itu, betul? Itu salah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk mengalahkan Lucifer dan apa efeknya? Namanya doa peperangan. Nah, doa peperangan itu harusnya gimana? Yang perlu kita tahu, hanya ada 3 yang bisa mengalahkan Lucifer. Kenapa? Kan Lucifer ini adalah malaikat terkuat. Nah, pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, Yeshua HaMashiach sendiri. Kenapa? Karena Elohim yang jadi manusia. Yang kedua, yaitu apa saudara? Dikeroyok malaikat. Nah, ini pentingnya doa peperangan saudara. Doa-doa saudara bisa terhambat oleh penguasa-penguasa kegelapan. Buktinya apa? Daniel berdoa. Elohim mengutus siapa? Gabriel. Gabriel itu adalah
penghulu malaikat loh saudara. Yang nyegat siapa? Penguasa media Persia, yaitu apa? Lucifer. Apa yang terjadi? Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer. Kenapa? Karena Lucifer adalah malaikat terkuat. Gabriel minta tolong ke siapa? Mikael. Maka Alkitab itu berkata bahwa doa itu tidak boleh jemu-jemu. Harus berdoa terus. Kenapa? Karena di udara ini ada namanya pertempuran antara gelap dan terang. Maka harus doa terus. Maka doa itu tidak boleh berhenti. Maka doa itu adalah nafas. Kenapa? Karena di udara ini ada pertempuran. Buktinya apa? Daniel berdoa. Daniel ini kurangnya apa? Dia seorang pendoa. Pendoa syafaat. Sekalipun rajanya perintahkan tidak boleh berdoa kecuali pada raja, tetap dia berdoa. Itu aja doanya bisa dihambat, saudara. Saya sama Daniel kalah jauh, betul? Hidup kudusnya gimana, puasanya gimana, pelayanannya gimana. Hikmatnya aja luar biasa. Tapi doanya aja bisa terhambat. Buktinya apa? Waktu Elohim mengirim berkat. Nah, apa yang terjadi? Gabriel kewalahan minta tolong Mikael. Terjadilah pertempuran di udara. Lucifer kalah. Lari. Mikael kembali kemana? Surga. Dan Gabriel menemui Daniel untuk memberikan wahyu akhir zaman. Jadi saudara, doa itu harus setiap hari, setiap saat, setiap jam. Kenapa? Karena di udara ini ada namanya pertempuran. Apalagi ini musim pilpres, saudara. Itu yang laku itu apa, saudara? Pendeta, kiai, dukun. Di dalam doa itu harus apa? Terus menerus. Apa, saudara? Apa, saudara? Terus apa? Kenapa? Karena apa? Ada namanya pertempuran. Apa, saudara? Buktinya apa? Daniel itu kurang doanya apa? Kurang hidup kudusnya gimana? Pelaku firmannya kayak apa? Itu aja doanya bisa, berkatnya aja bisa terhambat. Ngomong sama sebelahnya, apalagi lo. Betul? Betul? Daniel kurangnya apa? Maka doa itu harus setiap hari. Alkitab berapa? Doa itu nafas. Amin. Kenapa? Ini loh, pertempuran ini terjadi. Doamu, percaya, dijawab Tuhan indah pada waktunya. Tetapi harus ada namanya perjuangan. Supaya berkat itu diberikan. Bayangkan, untuk diberikan berkat itu, Daniel tidak mudah loh. Doa puasa, betul? Doa apa? Doa apa? Doa puasa. Terus menerus doa puasa. Sampai apa? Tuhan mengirim Gabriel. Sudah dikirim berkatnya pun masih dihambat. Bayangin dah. Sama Lucifer. Sampai minta tolong siapa Gabriel? Mikael. Harus doa apa? Terus menerus. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh apa? Oleh darah Yesus. Makanya saudara, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan apa? Darah anak domba. Kenapa dengan darah anak domba? Ingat saudara, kenapa dengan darah anak domba? Karena darah bisa tentang nyawa, nyawa bisa tentang kehidupan Kristus sendiri. Jadi yang bisa mengalahkan iblis adalah apa? Dengan kuasa darah Yesus, artinya kehidupan Kristus sendiri. Makanya saudara, kalau sebelum doa, untuk doa mengalahkan iblis, atau doa pengusiran setan, atau doa peperangan, engkau harus berdoa terlebih dulu, darah Yesus
hancurkan segala kuasa kegelapan. Karena apa? Yang bisa ngalahkan penghalang itu adalah apa? Kuasa darah Yesus. Apa saudara? Kuasa apa? Maka doa peperangan itu apa? Darah Yesus hancurkan segala roh-roh di udara. Penguasa-penguasa gelapan. Darah Yesus hancurkan mantra-mantra perdukunan. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Nah, setelah itu baru engkau panjatkan doa-doa. Supaya doamu itu sampai ke langit. Amin. Dan waktu berkat itu diturunkan, tidak dihambat oleh apa? Penguasa di udara. Maka doa itu harus apa? Sebelum engkau memulainya, permintaan, engkau doa dulu pujian penyembahan. Karena Elohim bertahta di atas pujian. Tapi setelah itu, untuk menghancurkan penghambat, ada doa dengan apa? Darah Yesus. Karena yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba. Saya pernah diminta untuk khotbah di Pangkalan Embun. Itu saksinya ada. Ibu Hana pasti kenal, Pak Titus. Nah, kenal Bu Hana ya? Pak Titus. Pilot dulunya. Waktu itu terjadi namanya itu Perang Sampit. Perang Dayak Madura. Waktu itu Perang Dayak Madura, orang-orang Madura banyak lari ke Pangkalan Bun. Di Pangkalan Bun digunakan KKR. KKR apa? Daud Tony, mantan dukun santet. Gitu dah. Bayangin pas kerusuhan KKR-nya model itu dah. Orang-orang Dayak itu kan ada namanya itu yang bila mangkok merah berjalan. Itu mau nyerbu ke Pangkalan Bun. Karena orang Madura banyak di Pangkalan Bun. Waktu mereka mau nyerbu, lihat KKR, mantan dukun santet, jadi mau nyoba. Mereka yang mau nyerang itu malah ikut masuk kebaktian. Nah, waktu itu ketua panitianya baru ngomong gini. Salah satu orang Dayak itu saksi hidupnya ada, Pak Titus itu. Waktu itu orang Dayak ini baca mantra gini. Bus, ini ketua panitianya langsung kesurupan. Kesurupan. Ini saksinya banyak orang, saudara. Bayangin, saya belum khotbah aja, ketua panitianya udah disantet, saudara. Dan perlu saya tahu, karena ketua panitianya mirip dukun. Wajahnya mirip dukun. Padahal kalau saya kan tidak kelihatan. Saya doa, waduh, belum apa-apa udah dikirim duluan. Saudara. Gimana cara mengatasinya? Ingat, iblis hanya bisa dikalahkan dengan 3. 1, Tuhan Yesus sendiri. 2, malaikat mengeroyok. 3, darah anak domba. Sebelum khotbah saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kita semua pasti ada celah dosa, betul? Kita ini dikuduskan oleh darah Yesus, amin? Nah, saya doa dulu. Darah Yesus, karena kita dibenarkan oleh iman dan disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Karena kita pasti ada celah dosa. Dan darah Yesus bentengi hidupku. Setelah itu, darah Yesus hancurkan segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap yang ada di tempat ini. Di ruangan ini. Saya doa darah Yesus, hancurkan mantra-mantra, darah Yesus, saya doa darah Yesus terus. Setelah itu di mimbar. Waktu saya di mimbar, saya khotbah, berdiri saudara, dikirimin macam-macam. Wow, itu benar-benar terjadi. Itu tanya Pak Titus sama Ibu Vera itu. Itu Pangkalan Bun. Wah, 1 jam selesai saya khotbah. Sekarang yang ngirim saya maju depan semua, maju semua adalah. Tak lihat dulu yang paling tua, ini dukun orde lama berarti. Tumpang tangan dulu, roboh. Itu KKR, buahnya yang bertobat.
apa yang terjadi? Pangkalan embun tidak terjadi kerusuhan. Karena yang mau nyerang pada ke gereja tobat semua. Tidak jadi. Itu KKR itu di gedung mana saya lupa. Udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu Pak Titus tahu persis itu. Itu yang mau nyerang itu Saudara, mau ngejar orang Madura, itu berhenti semua di situ Saudara. Dan pangkalan embun itu aman, tidak jadi kerusuhan. Karena apa? Yang nyerbu tobat. Nyerahin mandonya, nyerahin panahnya gitu semua Saudara. Ada satu hal pesan Tuhan hari ini, yaitu apa? Kuasa darah Yesus. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan yang membalas apapun yang sahabat telah lakukan untuk channel ini. Pesan admin, janganlah takut. Sekalipun kita sedang mengalami peperangan rohani, yang dimana iblis selalu menggoda, selalu ingin menjatuhkan kita. Iblis ingin kita tidak lagi menjadi penyembah Allah yang sejati. Atau iblis ingin kita menjadi orang Kristen yang munafik, yang bertopeng, yang kehidupan rohaninya tidak sama dengan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya setiap orang percaya tidak siap menantikan kedatangan Tuhan. Supaya orang Kristen apabila Tuhan datang, orang tersebut tidak diangkat bersama Tuhan atau tidak masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Dia ingin orang Kristen suam-suam kuku. Dia ingin orang Kristen tidak lagi memberitakan firman Allah. Jadi kita harus bijaksana. Kita harus mengenali bahwa kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Jika kita tidak mengalami atau masuk dalam peperangan rohani, kemungkinan kita sudah menjadi teman iblis. Artinya kita sudah menjadi alatnya untuk melakukan kejahatan, untuk merekrut orang supaya sama seperti iblis. Mari peka sahabat, mari. Oleh sebab itu, apapun yang sahabat sedang gumulkan, inginkan untuk dicapai, baik dalam masa yang dekat maupun panjang, andalkanlah Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, hindari hal-hal yang bersifat mistik, bersifat kuasa gelap, gaib, dan lain sebagainya. Misalnya, pesugihan. Kalau mau dapat uang, kalau mau dapat rezeki, bekerja dan berdoalah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tapi kalau pesugihan yang kita lakukan, itu artinya kita menduakan Tuhan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara kita. Ingat sahabat, sejatinya kita adalah ciptaan Tuhan. Dan dia pasti bertanggung jawab untuk itu. Berikutnya bisa dalam bentuk susu. Ini tujuannya apa? Untuk mempercantik diri. Tidak menerima keadaan yang sudah Tuhan kasih. Cantiklah dari dalam, itu yang paling utama. Karena kecantikan dari luar itu tidak akan kekal. Itu sementara. Jadi cantik itu sebenarnya tidak masalah, tapi caranya itu yang jadi masalah. Apabila dilakukan dengan cara menggunakan susu, artinya melibatkan kuasa gelap juga. Dan berikutnya, ada juga yang menggunakan pelet untuk mendapatkan seseorang. Jangan sahabat. Kalau mencintai seseorang, doakan dan berusaha untuk mendekatinya. Tunjukkan dirimu yang terbaik, sehingga dia tidak punya pilihan yang lain. Bukan dengan cara pelet, atau guna-guna, supaya menarik hatinya, melibatkan kuasa gelap. Ini juga bahaya. Lalu berikutnya adalah santet.
yang tujuannya menyakiti orang lain untuk merenggut nyawa orang. Ingat, membunuh itu adalah dosa yang tidak Tuhan suka. Dengan cara menyantet, meminta bantuan kepada pihak tertentu untuk menyantet seseorang yang kita tidak suka, itu tidak boleh. Kalau kita punya masalah dengan orang, justru Alkitab mengatakan kita harus mengampuni. Kita harus mendoakan supaya kita bisa saling mengasihi. Tidak ada manusia yang sempurna, tentu ada kekurangan, bahkan sahabat pun punya kekurangan. Makanya kita harus saling membangun, saling menerima, saling memaafkan apabila ada kesalahan. Karena hidup damai jauh lebih indah dari apapun. Dan masih banyak lagi sahabat yang kerap dilakukan orang sebagai bentuk penolakan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk memimpin hidupnya. Kembali lagi kepada peperangan rohani. Jangan anggap remeh. Karena apabila kita anggap remeh, maka kita adalah orang yang berikutnya untuk jatuh dalam dosa. Iblis punya trik yang sangat banyak dan luas. Kadang kita sulit mengenalinya. Dia bisa bergerak di keluarga kita, bisa bergerak di tempat pekerjaan kita, bisa bergerak di pelayanan kita, dan bisa bergerak di mana-mana. Yang intinya dia ingin kita jauh dari Tuhan, menjadi seteru Tuhan. Dan setiap tindakan yang melibatkan kuasa gelap akan mendatangkan kutuk dan tumbal, karena iblis tidak pernah bekerja gratis. Iblis selalu meminta imbalan apabila kita melibatkan dia. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati sahabat dimanapun berada dalam segala hal. Belajarlah setia kepada Tuhan menjelang kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati.